سلمت قلبي يا ربي لتغسله رفعته لك من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين. وبعد. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat, terutama nikmat iman. Kemudian salat beriring salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أبناء الطلاب، اليوم سوف نبدأ الدراسة في مادة الحديث، وهو الدرس الأول من فصل الدراسي الأول. الحديث الأول: الحياء لا يأتي إلا بخير. باب الحياء. في الحديث عن عمران بن حسين قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. Anak-anakku, insyaallah kita belajar pada hari ini adalah pelajaran hadis. Insyaallah kita lanjutkan kepada pelajaran awal dari semester pertama ini, yaitu tentang hadis pertama yang diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu an. Qala Nabi SAW, dia berkata, Nabi SAW bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Bahwasanya malu itu tidak mendatangkan kecuali hanya kebaikan. Suatu ketika kalau Anda melihat, wahai anak-anakku, seorang ayah sedang memarahi anaknya tentang sifat malu yang dimiliki oleh si anak, dengan alasan bahwasanya, wahai anak, ngapain kamu malu sekali? Jangan memiliki sifat malu yang seperti ini. Kenapa? Kalau kamu mempunyai sifat malu yang seperti ini, maka orang-orang akan meremehkanmu. Nah, kalau ada perkataan seorang ayah kepada anaknya seperti ini, bagaimana pendapat Anda semua? Wa madza taqulu fi hadza li hadzal rajul? Apa yang kau katakan kepada seorang laki-laki ini? Begitulah yang terjadi dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menceritakan juga suatu ketika seorang sedang memarahi saudaranya dengan sifat malu yang dimilikinya, karena orang saudaranya ini memiliki sifat malu. Malunya sangat sifat pemalu. Maka dia dimarahi oleh saudaranya. Disebutkan dalam satu riwayah itu bahwasanya kau memiliki sifat malu seperti ini adalah sifat yang tidak baik. Namun ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu an, bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali hanya kebaikan. Karena di halaman 15 ini sudah dijelaskan juga makna al-haya' taghayyur wa inkisar ya'taril insan min khaufin ma yu'abu bihi wa huwa khuluqun yab'atsu ala fi'lil hasan wa tarkil qabih. Jadi malu itu adalah suatu perubahan dan rasa apa di dalam hati itu, inkisar. Inkisar itu maknanya adalah bahasa kita itu apa yang tepatnya itu, yang dipakai oleh seorang manusia, yaitu rasa takut seorang akan dicela dengan apa yang dia lakukan, sehingga dia menjaga perbuatan-perbuatannya dengan perbuatan baik dan dia tinggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Itu adalah sifat malu. La ya'ti illa bi khair, maka dia seorang yang insaf, yang tepat dalam penggunaan sifat malunya, maka
tidak akan mendatangkan kecuali hanya kebaikan. Ini penegasan dari Nabi SAW. Kenapa? Kalau orang tepat menggunakan sifat malunya dan dia selalu berhias diri dengan sifat pemalu, maka dia akan menjaga dirinya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang lainnya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kana Rasulullah SAW asyaddan nasi hayaan minal adra' fi hidriha. Nabi SAW itu mempunyai sifat yang sangat pemalu, bahkan lebih memiliki sifat pemalu daripada seorang wanita yang berada di dalam kamar. Kemudian di dalam sabda Nabi SAW juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu an, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sungguhnya apa yang didapat dari perkataan para nabi terdahulu adalah apabila engkau tak memiliki sifat malu maka berbuatlah sesuka hatimu. Kemudian Nabi SAW juga memuliakan dan memuji Utsman bin Affan dalam hadis Sahih Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda tentang perkara Utsman. Nabi SAW memuji beliau, memuji Utsman bin Affan radhiyallahu an karena sifat pemalunya, sangat pemalu. Suatu ketika Nabi SAW bersama Abu Bakar dan Umar, ketika itu betis beliau tersingkap di rumah beliau, maka ketika itu Nabi SAW membiarkan betis beliau tersingkap. Ketika itu masuklah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Maka pada saat Utsman bin Affan masuk, Rasulullah SAW buru-buru menutup betis beliau. Lalu Rasulullah ditanya kenapa Rasul melakukan hal tersebut. Maka hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Kenapa aku tidak malu dari seorang laki-laki yang para malaikat pun malu terhadapnya? Karena sifat malu yang menghiasi diri Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini adalah contoh dari para sahabat dan dari Nabi SAW bagaimana menjaga sifat malu, dan malu itu adalah bagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Nabi SAW bersabda di dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ibn Umar, al-haya'u minal iman. Malu itu minal iman. Al-haya'u la ya'ti bil khair illa bi khair. Malu tidak mendatangkan kecuali perbuatan baik. Maka kembali kepada hadis bab ini, yaitu hadis dari Imran ibn Husain. Siapakah beliau? Sahabat Nabi Imran ibn Husain yang meriwayatkan hadis al-haya'u la ya'ti illa bi khair ini. Nama beliau adalah Imran ibn Husain bin Ubaid ibn Khalaf al-Khuzai radhiyallahu an. Kunyahnya adalah Abu Nujaid. Jadi para sahabat ini banyak memiliki kunyah, dan itu juga bagus kita gunakan karena itu adalah bagian daripada panggilan yang baik. Biasanya adalah dinisbatkan kepada anak yang tertua daripada anak seseorang dalam keluarganya, maka dia disebut bapaknya fulan yang paling tua. Misalnya Ismail adalah anak paling tua pada satu keluarga, maka ayahnya dipanggil Abu Ismail. Begitu juga kalau namanya Muhammad, maka dipanggil Abu Muhammad, dan seterusnya. Abu Abdullah, Abu Abdurrahman, wakadha. Hayatuhu wa fadailuhu, kehidupan beliau dan keutamaan-keutamaan beliau. Di sini Imran ibn Husain itu adalah Islam di saat Khaybar. Perang Khaybar, tahun terjadinya perang Khaybar, maka pada saat itulah Imran ibn Husain itu masuk Islam,
walillahil hamd, wa ghaza ma'an Nabi SAW iddata ghazawat. Beliau juga ikut berjihad bersama Nabi SAW setelahnya dengan beberapa kali jihad, dan beliau adalah sahibu rayati Khuza'ah yaumal fatah. Beliau adalah pemegang rayah Khuza'ah yaumal fatah ketika futuh Makkah. Beliau meriwayatkan dari Nabi SAW beberapa hadis, banyak sekali hadis. Wa kana min fudala'i sahabah wa fuqahaihim. Imran ibn Husain termasuk adalah dari orang-orang yang utama dari para sahabat Nabi SAW, dan termasuk orang yang faqih dalam agama. Wa kana mujabud da'wah, salah satu orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi ada sebagian sahabat Nabi ini apabila mengangkat tangan ke langit, maka Allah mengabulkan doa-doa mereka. Kemudian ba'athahu Umar radhiyallahu anhu ila al-Basrah liyufakkih ahlaha. Maka ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai khalifah, beliau diutus ke negeri Basrah untuk mengajarkan agama kepada penduduk Basrah. Usiba min maradin fi batnih fasabara ala dhalika sinin katsirah hatta tuwfiya wa kanatil malaikatu tusallim alaihi. Masyaallah. Beliau terkena penyakit di perutnya dan beliau bersabar beberapa tahun sampai beliau akhirnya wafat, dan para malaikat pun mengucapkan selamat atasnya. Wafatnya beliau adalah tahun 52 Hijriah. Ini sekitar periwayat hadis ini dari generasi sahabat Imran ibn Husain. Lalu apa faedah daripada hadis-hadis ini dan apa arahan-arahannya? Yang pertama adalah al-hatsu ala tahalli bi khuluqil haya. Ini adalah perintah dari Nabi SAW agar kita menghiasi diri dengan perbuatan malu, dengan akhlak yang bersifat malu. Dan yang kedua adalah al-haya'u min ajmalil akhlak. Malu itu adalah bagian daripada akhlak yang paling baik. Orang yang tak punya malu itu berbahaya, maka dia tak punya akhlak. Dia akan berkata, berbuat sesuka hatinya, dan itu berbahaya. Anak-anakku sekalian, yang ketiga adalah al-muttasifu bil haya'i la yasdar minhu illa kulli khairin. Orang yang bersifat malu, yang memakai sifat malu ini dalam dirinya, dia menghiasi diri selalu dengan sifat malu ini, pemalu ini, dia tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Faman kana al-haya'u min khuluqihi kana al-khairu fihi aghlab. Siapa yang memiliki sifat malu dari bagian akhlaknya, maka kebaikan pasti akan lebih banyak pada dirinya. Al-haya'u wasilatun li jalbil khair wa daf'i syarr. Malu juga adalah perantara jalan untuk mendapatkan kebaikan dan menolak keburukan. Al-muttasifu bil haya'i la yandam. Orang yang bersifat malu, maka dia tidak akan pernah menyesal. Lianna kulla tasarrufin minhu yatarattab alaihi khairun lah. Wa rubbama tasabbaba haya'uhu fi diya'i ba'di huquqihi fid dunya lakin yu'jaru 'alaiha fil akhirah wa hadha khairun lahu. Karena setiap perbuatan dari perbuatan malu itu akan menghasilkan sesuatu yang baik, walaupun kadang-kadang dari sifat malunya itu mengakibatkan dalam hak-haknya di dunia dia tidak mendapatkannya, namun di akhirat dia pasti akan mendapatkan hak-haknya ini, dan ini adalah kebaikan baginya. Walaupun urusan dunia mungkin dia tertinggal dalam beberapa hal, dalam urusan dunia dia tidak mendapatkan sebagian haknya, maka nanti di akhirat justru orang yang mempunyai sifat malu ini adalah bagian daripada orang-orang yang beruntung nanti di akhirat yang akan diberi pahala. Setiap tasarruf yang mengakibatkan perbuatan buruk dan perbuatan yang berbahaya, setiap perbuatan yang menghasilkan sesuatu yang berbahaya, maka dia tidak dinamakan perbuatan malu, akan tetapi adalah kehinaan, kelemahan, dan kerusakan. Kaman ra'a munkaran fastahya min inkarihi tarattaba alaihi munkar akbar. Seperti orang yang melihat suatu kemungkaran lalu dia malu terhadap itu,
sehingga dia tidak menasihati ataupun mengingkari perbuatan tersebut, perbuatan mungkar tersebut, maka dia akan menghasilkan perbuatan yang mungkar yang lebih besar. Maka kalau sifat malunya tidak ditempatkan pada tempatnya, maka dia akan menghasilkan perbuatan yang mungkar yang lebih besar. Maka ini bukan sifat malu, tapi sifat penakut, sifat lemah. Adapun sifat malu adalah tidak membiarkan suatu perbuatan mungkar untuk dirinya maupun untuk orang lain. Al-haya'u khuluqun hasan likulli minar rajul wal mar'ah lakinnahu fil mar'ati ashaddu talaban. Yaitu malu itu adalah akhlak yang baik bagi seorang laki-laki maupun perempuan, akan tetapi dalam sikap wanita itu lebih keras lagi permintaannya, karena ada bagian-bagian dari yang harus dia jaga dengan sifat kewanitaannya. Maklumat Isra'iyah ini ada tambahan, itu min fadailil haya, itu fadilah-fadilah malu, keutamaan-keutamaan orang bersifat malu, pemalu itu al-haya min sifatillah. Malu itu adalah bagian daripada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Ahmad, Abu Daud, Nasa'i. Namun dalam isnadnya ada inqita, kata Imam Ibn Hajar, wa wassalahu ba'du thiqat, namun disambungkan dari inqita ini oleh sebagian athiqat. Namun Imam Ahmad dan Abu Zur'ah mengingkari adanya penyambungan sanad ini. Jadi tetap dia hadisnya adalah inqita. Innallaha jalla sana'uhu hayyun sittirun yuhibbul haya'a wasitra. Ya, Allah mempunyai, Allah Azza wa Jalla Jalla sa'nuhu adalah yang sangat pemalu dan sangat menjaga, sitir, menutupi, menghijab, yuhibbul haya wa sitra. Jadi sangat mencintai perbuatan malu dan menutupi yang harus ditutupi. Al-haya syu'batun minal iman. Kemudian malu adalah bagian dari iman, sebagaimana Nabi SAW bersabda, iman bid'un wa sittun, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Syu'batun minal iman wal haya'u syu'batun minal iman. Iman bid'un wa sittuna syu'bah, 60 lebih cabang. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah bagian dari iman. Al haya'u min mirasin nubuwah hassa alaihi al anbiya wa akaduhu ala tanakulihin nas ala hatta tanaqalahun nas. Qala Rasulullah SAW, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta, sebagaimana riwayat Imam Bukhari. Malu adalah warisan para nabi. Maka para nabi selalu memerintahkan dan sangat menganjurkan sifat malu ini, dan dikuatkan lagi dengan apa yang tersebar pada manusia dari dahulu sampai sekarang. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, sungguhnya apa yang didapati dari perkataan manusia dari para nabi terdahulu adalah idza lam tastaifaz nama syi'ta, kalau tak punya malu maka berbuatlah sekehendak hatimu. Al-haya'u khuluqul Islam, malu adalah bagian dari akhlak Islam alladzi rabba alaihi atba'ahu, yang Islam mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya, hatta tamayyaza bihi ahlul Islam fa ahlul Islam fasara alaman ala hadzal din, sehingga seorang muslim itu mempunyai sifat yang berbeda dengan orang lain. Dapat kita lihat dimanapun kita berada, orang muslim itu mempunyai sifat pemalu, yang kadang-kadang kita lihat pada yang bukan muslim, maka non muslim itu di situ orangnya tak memiliki sifat malu dalam hal-hal tertentu. Qala Rasulullah SAW, likulli dinin khuluqun wa inna khuluqal islamil haya. Dalam hadis diriwayatkan Imam Ibn Majah. Setiap agama itu memiliki akhlak, dan akhlak Islam adalah malu. Nah, naktafi bihadzal qadar untuk pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda sekalian, dan jangan lupa ini adalah bagian dari sifat yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan begitulah Nabi menghiasi diri beliau, begitu pula para sahabat menghiasi diri mereka radhiyallahu anhum ajma'in tentang apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dari sifat malu ini. Kemudian al-ansyitah, silahkan dibuat pekerjaan ini untuk di rumah, sampai silahkan Anda isi
Al-Ansyitah nasyad 1 itu min khilali tahlili kalil abyad at-taliyah, dari bait-bait yang berikut ini. Maka ada pertanyaan yang pertama, waddih min hilalis surah allati rasamaha asy-syair ahammiyatal haya. Dari gambaran yang disampaikan oleh penyair ini, coba jelaskan dari gambaran yang disampaikan olehnya tentang pentingnya sifat malu. Kemudian diskusikan asarul haya'i 'alal fardi wal mujtama', ya, bekas ataupun bagaimana sifat-sifat malu ini dihiasi oleh seorang maupun masyarakat sehari-hari. Bagaimana lihat keadaannya sehari-hari. Nasyad yang kedua, tugas kedua, al-haya'u ma yadfa'u sahibuhu ilal fada'il wa yasuddahu anir razail amma alladhi yansha'u an tadyi'il hukum aw alladhi yu'addi ila al-ikhlal bil wajib fa hadha yu'addu ajzan wa dha'fan. Jadi beda antara malu dengan sifat lemah. Jadi sifat lemah dengan malu itu berbeda. Kalau sifat malu itu akan membawa seseorang kepada perbuatan yang mulia dan menghalangi dia dari perbuatan-perbuatan hina. Adapun dari sikap seseorang yang akhirnya menghilangkan hak-hak atau membawa seseorang meninggalkan kewajiban, atau dapat orang lain dapat melakukan kemungkaran karena sifat dia yang menahan diri, maka itu bukan sifat malu namanya, tetapi adalah sifat lemah, dan itu berbeda. Contohnya, al-haya'u fi talabil ilmi wa adamul qawlil haqqi wal jahri bihi wa hadha yusamma khajalan. Malu dalam menuntut ilmu. Jadi orang menuntut ilmu tapi malu, nggak mau bertanya kepada guru, saya tidak mau bertanya kepada teman, saya malu. Maka itu sungguhnya perbuatan yang tidak tepat, karena menuntut ilmu diperintahkan. Bahkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana Ummu Salamah pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang suatu ilmu yang itu adalah bagian dari kekhususan wanita. Walaupun ditegur oleh Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin yang ada berada di sisi Nabi SAW pada saat itu, apakah engkau tidak mempunyai sifat malu? Justru Nabi SAW mengatakan dalam hal ini, pertanyaan tentang ilmu yang wajib diketahui olehnya, maka itu tidak ada perkataan yang dikatakan perbuatan yang tidak memiliki malu. Justru akhirnya akan menghilangkan kewajiban kalau dia tidak bertanya. Akhirnya ditanya kepada Nabi SAW, maka dijawab oleh Nabi SAW berkaitan hal yang khusus tentang wanita ini, yaitu tentang mimpi yang dimimpikan oleh seorang wanita, lalu keluarlah cairan sebagaimana mimpinya laki-laki. Maka perbuatan seperti ini, bertanya tentang ilmu, itu adalah wajib. Tidak ada istilahnya kita malu, tetapi dijaganya adabnya saja. Bagaimana kita menyampaikan dan bertanya kepada seorang masyayikh, seorang guru tentang suatu ilmu. Nah, maka lihat di sini ada pilihan-pilihan. Contohnya irtidaul fatayat lil malabisil kashifah. Seorang perempuan, bahkan banyak perempuan, wanita-wanita, pemudi-pemudi yang memakai pakaian yang terbuka. Apakah ini perbuatan haya, malu, khajal yang tidak pada tempatnya, yukhaliful haya, atau menyelisih malu? Ya, ini lihat bagian-bagiannya. Kemudian nasyad 3, al-haya'u dharirun nahdatil umam wa baqaiha, qala asy-syair. Dari perkataan syair ini, kaifa taruddu ala man yara anal hay'a mas'alatun syahsiyah la ilaqata laha bil mustama'. Bagaimana kalian membantah tentang pendapat seorang yang mengatakan bahwasanya sifat malu itu adalah urusan pribadi, tidak ada hubungannya dengan masyarakat. Bagaimana membantahnya, dan seterusnya. Nasyad yang selanjutnya dan selanjutnya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada hari ini. Insyaallah kita akan bertemu mudah-mudahan di pertemuan yang berikutnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ahadits an-nabawiyah al-mubarakah. Mudah-mudahan berkah apa yang kita pelajari pula pada hari ini. Astaghfiru minkum.
Wabillahi taufiq wal hidayah wa firdaus wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. فقولي للأنفس الرحيمة يا دمعة اليتيمة